Halo, sahabat-sahabat Asanka YNT semua. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, ini dari teman-teman semua, teman sahabat-sahabat Asanka YNT semua yang kemarin meminta video pada saat pemasangan langsung septic tank dengan konsep 2 lubang. Lah, untuk kali ini saya menggunakan material berupa bis beton ini. Nah, ini sistemnya menggunakan material bis beton. Lah, material menggunakan bis beton ini selain untuk space ruangannya nggak perlu dengan ruangan yang besar, ruangan yang panjang, ini cukup ruangan 1 kali 2 meter ini. Nah, ini kalau karena diameter bis betonnya ini sendiri adalah 80 cm. Ini untuk 1 lubang tadi saya isi berarti 5 bis beton. Kalau 1 bis beton di sini itu rata-rata ketinggiannya antara 27 sampai 30 cm. Jadi ini tadi saya isi masing-masing lubang 5 bis beton, berarti kedalamannya kurang lebih 1,5 meter. Persis seperti di tutorial saya yang di papan tulis. Ini akan saya jelaskan. Ini yang pertama, ini adalah pipa yang dari WC. Pipa dari WC ini levelnya adalah turun 10 cm dari tutup beton. Ini turun 10 cm dari tutup beton. Nah, ini untuk di tank 1 saya kasih rongga udara. Ini rongga udaranya saya kasih di sebelahnya pipa inlet dari WC. Nah, itu biar tidak ganggu ruangan, saya pepetkan dengan dinding, saya taruh di situ. Bisa menggunakan pipa 1 in ataupun pipa 1,5 in. Kalau yang mau ditanam di dalam dinding bisa menggunakan pipa setengah in juga cukup, karena fungsinya itu sendiri hanya untuk mengeluarkan hawa dan untuk sirkulasi udara di dalam septic tank ini, biar nanti septic tanknya ini tidak terlalu jadi tambungan gas. Nah, kalau gasnya terlalu besar nanti takutnya septic tanknya meledak. Makanya dikasih rongga udara seperti itu. Yang pertama adalah untuk membuang gas metana di dalam septic tank ini sendiri. Terus yang kedua untuk sirkulasi udara dan masuknya oksigen, karena bakteri mikroba yang ada di dalam septic tank ini dia bisa berkembang itu apabila adanya oksigen yang masuk ke dalam septic tank ini sendiri. Oke ya, ini tadi pipanya yang inlet dari kloset itu berarti turun 10 cm dari tutup beton. Terus yang kedua adalah ini pipa yang dari tank 1 ke tank 2. Ini berarti kurang lebih turun 35 sampai 40 cm dari tutup beton nih. Nah, terus ini dikasih keni elbow. Nah, itu dikasih pipa kurang lebih 40 cm. Lah, di penjelasan saya itu seperti ini. Kenapa saya kasih elbow seperti itu? Karena ini sistem 2, hanya menggunakan sistem 2 lubang. Kalau saya tidak kasih elbow dan pipa turun ke bawah, nanti yang akan berpindah dari tank 1 ke tank 2 itu berarti malah tinja yang baru turun dari WC. Makanya saya kasih elbow. Nanti berarti di sekitaran antara ini bis beton pertama ini di bawahnya itu kurang lebih 30 cm, 35 itu berarti nanti kotoran yang baru turun dari WC. Lah, kotoran yang sudah 3 hari, 4 hari ataupun 5 hari dia akan turun ke bagian dasar. Di bagian dasar itu nanti berarti kotoran yang masih agak keras. Lah, diharapkan nanti kotoran yang sudah agak jernih dia di level 60-70 cm itu dia akan baru yang akan bisa berpindah dari tank 1 ke tank nomor 2 itu tank nomor 2. Oke ya, ke penjelasan di tank 1 untuk pipa
pipa dari inlet dari kloset dan pipa yang antara dari tank 1 ke tank 2 sudah saya jelaskan. Nah, ini kebenaran di sini adalah kontur tanahnya, air tanahnya juga dangkal ini kan. Tadi digali kedalaman 1,5 meter itu ada airnya itu kurang lebih 20 cm itu. 20 cm. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti dasarnya tetap dikasih adukan. Berarti adukannya itu udah membatasi antara air yang tadi sudah terlanjur masuk dengan air nanti yang akan masuk. Karena apa? Kalau nanti adukan itu yang tadi ditaruh itu keras, otomatis nanti air baru nggak bisa masuk. Karena ini di sambungan bis betonnya seperti ini, di sambungannya nanti dikasih ajian. Jadi dikasih adukan, kasih ajian, jadi sambungannya nanti tidak bisa masuk air. Karena seperti penjelasan saya, di tank 1 ini airnya tidak boleh habis. Karena bakteri mikroba, bakteri yang menguntungkan itu bisa bekerja menguraikan itu kalau di sininya selalu ada air dan selalu ada oksigen asupan dari luar yang dia bisa berkembang biak untuk di tank 1. Oke ya. Penjelasan saya untuk di tank 1 sudah jelas. Sekarang untuk pindah ke tank nomor 2. Nah, ini di tank nomor 2 sama, tadi dikasih bis beton, ada 5 bis beton. Nah, ini dikasih ada sama, yaitu 5 bis beton. Nah, ini tadi adalah pipa yang inlet dari tank 1. Ini berarti ya, ini dia masuk ke tank nomor 2. Di bagian sininya nggak perlu dikasih kening, nggak apa-apa. Nah, ini tadi bis betonnya 5-5-nya nggak dikasih adukan dan nggak dikasih ajian. Nah, itu dikasih jeda-jeda seperti itu nanti diharapkan membantu meresap ke bagian samping-sampingnya. Nah, ini bagian dasarnya tidak dikasih adukan. Nanti kalau itu kan air tanah, tapi air tanahnya kalau nanti kondisinya dia akan surut ya surut, akan bertambah ya ikut bertambah. Tapi secara alami dia akan selalu meresap di tank nomor 2 ini. Nah, ini nanti di tank nomor 2 di bagian dasarnya dikasih pasir 10 cm, dikasih ijuk, dikasih batu, nanti level batunya segini. Fungsi-fungsinya sudah jelas ya sahabat-sahabat. Kemarin saya jelaskan kalau fungsi dari pasir, ijuk, sama batu itu ada fungsinya masing-masing. Kalau pasir sama ijuk sama batu itu selain untuk mengatasi biar nanti air lingkungan itu tidak terkontaminasi, nanti air dari kotoran septic tank ini tidak meresap ke bawahnya, itu masih terbawa bakteri patogennya. Nah, itu nanti tidak terbawa karena di sini sudah ada penyaringnya, yaitu pasir, ijuk dan batu seperti itu. Terus lah ini kebenaran di sini ada got ke bagian depan sana itu ada got. Nah, nanti ada kontrol yang arah mau ke got ya, berarti nanti turun dari sini tuh ya 10 cm dari ini arah ke got. Lah, penjelasan saya sebenarnya kalau konsep seperti ini meresap di resapan itu sudah bagus. Kenapa selalu saya ngomong kalau memang ada got itu kita kasih kontrol ke got? Karena kalau saran dan himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup itu sebenarnya kalau air dari tinja ini, air limbah seperti ini tidak boleh diresapkan. Apalagi kalau di tank keduanya kita tidak bisa membuat merekayasa bagaimana agar bakterinya tidak bikin pencemaran lingkungan. Nah, ini kebenaran di konsep saya ini sudah saya rekayasa bagaimana caranya agar bakteri patogennya tidak bikin kontaminasi terhadap air lingkungan. Jadi tidak bikin turun kualitas air tanah. Oke ya. Untuk penjelasannya di tank 1 dan tank 2 nya sudah jelas, kedalaman ataupun jalur-jalur pipanya sudah oke. Sekarang tinggal ini kan sudah oke semua, tinggal dipasang tutupnya. Oke, kita lihat bapaknya itu masang tutupnya. Nanti sekalian saya jelaskan untuk pada saat pemasangan tutupnya. Itu taruh di tank nomor 2 Pak, yang ada apa itu rongga udaranya.
Rongga udaranya sebelah timur, mepet sama bangunan, jadi nggak ganggu orang jalan. Nah, sekali lagi. Sesewetan maning. Nah, sip, udah. Nah ini yang tadi saya bilang rongga udara ini. Ini tadi di tank 1 kan sudah ada rongga udaranya ini. Yang 1 sudah ada rongga udaranya. Nah, ini tank 2-nya rongga udaranya ini. Ini rongga udaranya pakai pipa 1 in, ini dikasih keni. Lah kalau mau lebih simpel lagi nggak apa-apa. Antara tank 1 dan tank 2 tinggal dikasih pipa. Berarti antara tank 1 dan tank 2 sudah terkonek dan nanti dia akan rongga udaranya akan melalui sini. Tapi ini kan saya buat penjelasan biar sahabat-sahabat semua lebih jelas. Ini saya kasih penjelasan ini buat rongga udaranya. Nah ini kalau konsep yang menggunakan 2 lubang, ini CO-nya harus ditaruh di tank 1. Karena kalau di sini nggak mungkin nyedot, di tank 2-nya nggak mungkin sedot. Sedotnya hanya di tank 1. Tapi kalau konsep yang 3 lubang bisa di tank 1, bisa di tank 2. Karena kalau di konsep saya kan lubangnya lewat bawah, jadi mau sedot dari tank 1 tank 2 juga nggak masalah. Tapi ini karena konsepnya yang 2 lubang, berarti CO-nya harus ditaruh di tank pertama. Nah, CO ini fungsinya nanti kalau sewaktu-waktu terjadi penuh, tidak perlu bongkar-bongkar tutup, tidak perlu bobok-bobok, tinggal buka tutupnya. Nanti kan ini kan pakai CO, tinggal tutup, bukannya tutupnya tinggal disedot seperti itu. Oke ya, ini penjelasannya sudah komplit. Mudah-mudahan sahabat semua yang dari kemarin request pada saat pemasangan langsung, tolong dikasih videonya. Ini videonya saya bagikan secara komplit dari cara pemasangan bis betonnya sampai jalur-jalurnya saya jelaskan, sampai untuk penjelasan-penjelasan tentang ketinggian dan level-level pipanya juga, apa saja yang dipasang di CP tank ini sendiri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya. Salam dari kami, salam membangun.